Franco Baresi, pria kecil yang berevolusi menjadi Kaisar France AC Milan. Sobat, pernahkah terbayang di usia 17 tahun kamu sudah bisa bergaul dengan para pemain AC Milan? Bukan pemain dari tim juniornya, ya, melainkan skuad seniornya langsung. Skuad yang berisi banyak pesepak bola jago. Jika sulit membayangkannya, wajar saja, karena kamu bukan Franco Baresi yang pernah merasakannya langsung. Ya, sejak musim 1977, pria kelahiran Travagliato itu menjadi bagian dari skuad utama Rossoneri. Sebenarnya saat itu Baresi bukanlah yang paling muda, melainkan ada Gabriello Carotti yang 6 bulan lebih muda darinya. Namun dari segi postur, Baresi lah yang paling mini. Masalah postur itu jugalah yang membuatnya ditolak Inter Milan. Franco sebetulnya ingin sekali bisa satu klub dengan abangnya, Giuseppe. Tetapi pihak Nerazzurri berpikir, pria kecil itu mana mungkin kuat bertahan di Serie A. Di sisi lain, Milan meyakini ada sesuatu yang bisa diharapkan dari tubuh kecilnya. Alhasil, sejak bergabung dengan skuad utama Milan yang dibesut oleh Nils Nilsholm, Baresi leka dengan julukan Pescinin. Apa itu Pescinin? Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya kurang lebih adalah pria kecil. Sebenarnya kalau boleh dibilang, Baresi tak cuma kecil, melainkan kecil-kecil cabai rawit. Entah apa itu bahasa Italianya. Satu yang pasti, Lidholm juga meyakini bahwa Baresi memang bukan pria kecil biasa, terutama sejak musim keduanya di San Siro. Pada usia 18 tahun, dia sudah memiliki pengetahuan layaknya seorang veteran. Ujar Nils Lidholm dikutip dari tulisan Gary Taker di laman web This Football Times. Namun sebenarnya siapa sih orang pertama yang memberinya julukan Pescinin? Apakah Lidholm, sang pelatih, atau rekan-rekannya? Masih dikutip dari tulisan Taker tadi, inilah jawabannya. Aku mendapatkan julukan itu ketika berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Karena aku adalah pemain terkecil dalam skuad, tukang pijat memberikan julukan itu. Dia adalah pria yang melihatku tumbuh dan pertama kali melakukan terobosan bersama tim utama. Terangnya, tukang pijit ternyata sob. Apakah Baresi kesal dengan julukan itu? Dia sih gak terlalu peduli, karena dia merasa punya kekuatan lain. Aku pikir kekuatanku bukanlah fisikku. Aku adalah pemain yang cukup tepat. Namun di atas semua itu, aku punya kecepatan di kepala. Itulah yang banyak membantuku, jelasnya. Seiring berjalannya waktu, Baresi menjelma sebagai salah satu bek terbaik Italia. Tidak, bahkan dunia. Selama 3 dekade, dari 1977 sampai 1997, dia memimpin AC Milan merengkuh banyak trofi bergengsi. 6 Serie A, 4 Supercoppa Italiana, 3 European Cup, 2 Super Cup, 2 Intercontinental Cup, dan 1 World Cup. Seiring dengan menanjaknya karier dan prestasinya, Baresi dianugerahi julukan baru oleh publik dunia, Kaisar France. Ya, pria yang pernah juga mengapteni timnas Italia itu mendapat julukan yang kental dengan nuansa Jerman. Mau gimana lagi? Kehebatan bermain sebagai libero membuat publik teringat legenda sepak bola Jerman dan Bayern Munchen, Franz Beckenbauer, yang posisi bermainnya sama dengannya. Lucunya, tahun Baresi memulai karirnya bersama tim utama AC Milan itu sama dengan tahun hengkangnya Beckenbauer dari skuad di Bayern. Penanda senjakala karir pria kelahiran Bavaria itu, ya, sama-sama terjadi pada tahun 1977. Seolah-olah semesta telah mempersiapkan setelah era Beckenbauer, masuklah rezim Baresi sebagai penerusnya. Tongkat estafet beralih genggaman dari satu kaisar ke kaisar lainnya. Tanggal 8 Mei 2021, ex-kapten atau sebagian orang menyebutnya Kapten Abadi AC Milan itu berulang tahun yang ke-61 tahun. Selamat ulang tahun legenda. Dilansir dari kumparan.com.